Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa ada orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap terasa berat? Sementara, ada juga orang yang kelihatannya santai, tapi uangnya terus bertambah. Ternyata, jawabannya bukan cuma soal besar kecilnya penghasilan, bukan juga semata-mata soal keberuntungan. Seringkali, masalah utamanya justru ada pada cara seseorang memandang uang. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Saya ingin mengajak kalian melihat 3 pola pikir yang tanpa sadar sering membuat seseorang sulit keluar dari masalah finansial. Dan menariknya, banyak orang tidak sadar kalau mereka sedang terjebak di dalamnya. Ini bukan tentang siapa yang paling pintar, siapa yang punya gaji terbesar, atau siapa yang lahir dari keluarga kaya. Semua berawal dari cara berpikir dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau kalian merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian. Karena bisa jadi, ada seseorang yang saat ini sedang butuh sudut pandang baru tentang kehidupan dan keuangan. Mindset pertama adalah ingin terlihat kaya, bukan ingin menjadi kaya. Ini yang paling sering terjadi di zaman sekarang. Banyak orang ingin menikmati gaya hidup mewah, tetapi belum siap membangun fondasi keuangan yang kuat. Mereka ingin terlihat sukses di depan orang lain, padahal kondisi finansialnya belum stabil. Lihat teman liburan, langsung ingin ikut liburan. Lihat orang beli gadget baru, langsung merasa harus punya juga. Lihat media sosial penuh kemewahan, akhirnya ikut terbawa suasana. Padahal, belum tentu semua yang terlihat mewah itu benar-benar kaya. Masalahnya, banyak orang akhirnya memaksakan diri hanya demi terlihat setara dengan orang lain. Bahkan, tidak sedikit yang rela berutang demi gaya hidup. Inilah jebakan terbesar di era media sosial. Banyak keputusan finansial hari ini bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan gengsi dan rasa takut tertinggal. Akhirnya, uang habis bukan untuk membangun masa depan, tetapi hanya untuk membeli pengakuan sesaat. Sementara orang yang benar-benar memiliki pola pikir kaya justru berbeda. Mereka tidak sibuk memikirkan bagaimana cara terlihat kaya. Mereka fokus memikirkan bagaimana cara menghasilkan lebih banyak nilai. Mereka menggunakan uang untuk belajar, mengembangkan kemampuan, membangun usaha, atau investasi jangka panjang. Saat mendapat bonus misalnya, orang dengan pola pikir konsumtif langsung berpikir membeli barang baru. Tapi, orang dengan pola pikir berkembang akan berpikir bagaimana uang itu bisa diputar agar menghasilkan uang lagi. Inilah perbedaan besar yang sering tidak disadari. Yang satu menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat, yang satu lagi menggunakan uang untuk membangun masa depan. Karena itu, kalau kalian ingin hidup lebih baik secara finansial, ubah dulu fokusnya. Jangan sibuk terlihat kaya. Bangun dulu kemampuan untuk benar-benar menjadi kaya. Mindset kedua adalah ingin kaya secara instan. Banyak orang ingin hasil besar, tapi tidak siap menghadapi proses panjang. Ingin sukses cepat, ingin untung besar, ingin hidup nyaman secepat mungkin. Padahal, hampir semua hal besar dalam hidup membutuhkan waktu. Tidak ada pohon yang langsung berbuah sehari setelah ditanam. Begitu juga dengan kesuksesan finansial. Masalahnya, karena ingin cepat kaya, banyak orang akhirnya tergoda jalan pintas. Ada yang masuk investasi tanpa ilmu. Ada yang tergiur janji keuntungan tidak masuk akal. Ada yang ikut bisnis hanya karena melihat orang lain pamer hasil. Padahal, mereka tidak benar-benar memahami risikonya. Akibatnya, bukan untung yang didapat, tetapi justru kerugian dan penyesalan. Dalam hidup ini, ada prinsip sederhana. Kalau ingin hasil besar, harus siap belajar besar. Kalau ingin hidup lebih baik, harus siap berproses lebih lama. Semua orang sukses yang kita lihat hari ini juga pernah berada di titik bawah. Mereka pernah gagal, pernah ditolak, pernah rugi, pernah merasa ingin menyerah, tapi mereka tetap berjalan. Yang membedakan bukan siapa yang paling cepat berhasil, tetapi siapa yang paling tahan menghadapi proses. Karena itu, jangan terlalu sibuk mencari jalan pintas. Fokus saja meningkatkan kemampuan sedikit demi sedikit. Belajar mengelola uang. Belajar menambah skill, belajar memahami investasi, belajar membangun penghasilan tambahan,
Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat sekarang, tapi percayalah, proses kecil yang konsisten akan jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya bertahan beberapa hari. Mindset ketiga adalah meremehkan uang kecil. Ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang menganggap uang kecil tidak penting. Rp1.000 dianggap tidak berarti. Diskon kecil dianggap tidak perlu. Pengeluaran kecil dianggap biasa saja. Padahal, kebiasaan kecil itulah yang diam-diam membentuk kondisi finansial seseorang. Orang yang tidak bisa menghargai uang kecil biasanya juga akan sulit mengelola uang besar, karena masalahnya bukan jumlah uangnya, tetapi kebiasaannya. Coba bayangkan, kalau setiap hari membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu perlu, mungkin terasa kecil, tapi ketika dikumpulkan selama sebulan atau setahun, jumlahnya bisa sangat besar. Dan inilah yang sering tidak disadari. Orang yang memiliki pola pikir berkembang biasanya sangat sadar terhadap setiap pengeluaran. Bukan berarti pelit, bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, tetapi mereka tahu mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya dorongan sesaat. Mereka paham bahwa kekayaan tidak dibangun dari satu keputusan besar saja, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Karena itu, mulai sekarang, belajarlah menghargai uang sekecil apapun. Mulai biasakan mencatat pengeluaran. Mulai belajar menabung. Mulai belajar menahan keinginan yang tidak penting. Karena kedisiplinan kecil hari ini bisa menjadi keamanan besar di masa depan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengubah semua mindset ini? Yang pertama, sadari bahwa pola pikir bisa dilatih. Tidak ada orang yang langsung hebat dalam mengelola uang. Semua belajar dari proses. Yang kedua, mulai hidup dengan perencanaan. Buat anggaran bulanan sederhana. Pisahkan kebutuhan, tabungan, investasi, dan hiburan. Dengan begitu, kalian belajar mengendalikan uang bukan dikendalikan oleh keinginan. Yang ketiga, tingkatkan literasi keuangan. Belajar dari buku, video, podcast, atau pengalaman orang lain. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin bijak keputusan yang akan diambil. Yang keempat, kurangi kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain. Media sosial sering membuat kita merasa tertinggal, padahal kita hanya melihat bagian terbaik dari hidup seseorang. Fokus saja pada perjalanan kalian sendiri. Dan yang terakhir, bangun lingkungan yang positif. Karena lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir dan kebiasaan kita. Kalau kalian dikelilingi orang-orang yang suka berkembang, belajar dan bekerja keras, perlahan kalian juga akan ikut bertumbuh. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan perubahan finansial selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Jadi, mulai hari ini, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini saya hanya ingin terlihat kaya? Apakah saya terlalu ingin hasil instan? Apakah saya masih sering meremehkan hal-hal kecil? Kalau jawabannya iya, tidak apa-apa. Yang penting sekarang kalian sadar dan mulai berubah. Karena masa depan finansial yang lebih baik tidak ditentukan oleh seberapa besar penghasilan hari ini, tetapi oleh keputusan dan kebiasaan yang kalian bangun setiap hari. Semoga video ini bisa membuka pikiran dan menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati dibangun dengan kesabaran, disiplin, dan pola pikir yang benar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat tentang mindset keuangan, coba tulis di kolom komentar. Saya ingin membaca cerita dari kalian semua. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.